Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Untuk hari ini dan besok, jadi hari ini tanggal 2 Agustus 2021, jamnya sekarang 12 lebih 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi saya akan bahas analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Besok tanggal 3 Agustus 2021 masih tetap berlaku ya. Um, ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Kemudian bagian kedua saya juga bahas 8 saham ya. Jadi nanti linknya untuk video yang bagian kedua akan saya taruh di deskripsi di video di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan AGRO. Jadi AGRO di sini dia setelah koreksi hari Rabu, hari Kamis dan Jumat ya. Jadi hari ini dia sepertinya berjuang untuk rebound ya seperti ini ya. Jadi Sunar kira-kira yang sudah punya bagaimana AGRO? Uptrendnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, kalau belum pasang ya pasang aja tetap ya 2400 dan 2260. Nah kalau sudah kena 2400 bagaimana Pak Sunar? Ya kalau sudah kena 2400 ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas hanya hari ini kan hanya di 2610 ya. Jadi kalau mau buyback, kalau sudah kena trailing stop ya boleh aja ya ikut berikutnya ya. Jadi kalau naik ke atas 2610 buy ya, kemudian naik lagi ke atas 2800 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3000 dengan target price berikutnya kurang lebih di area 3350. Jadi 3350 ini adalah area Fibonacci extension 161,8% ya untuk AGRO. Belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau buy weakness memang saran saya sebelumnya di area 2200 sampai dengan 2260 ya. Jadi karena dia sudah lumayan bagus ya, dia rebound ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 2400 dan 2260 kalau mau buy sekarang ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil higher high naik ke atas 2610 tambah lagi, naik ke atas 2800 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3000 ya, boleh tambah lagi dengan target price berikutnya di 3350 ya. Jadi intinya di sini ikutin aja garis-garisnya ya kalau misalnya trading ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi jangan terlalu ragu-ragu juga, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Ya waspada kalau dia turun di banyak 2200 ya, ada kemungkinan dia akan balik arah lagi ke area supportnya sebelumnya ya. 1800, 1800 dan 1500 areanya ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya kalau buy ya. Buy-nya kalau belum punya ya buy-nya bertahap aja sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Oke, berikutnya untuk analisa samaria untuk friend. Jadi friend ini sudah saya bahas lama banget ya. Yang terakhir pun ketika dia breakout ke atas 135 saya sudah sebutkan target price terdekatnya di 168 ya. Hari ini 165 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya, tetap aja ikutin pasang trailing stopnya ya. Karena ini kan dia sudah naik ke 164 ya terakhir ya. Jadi 165 ya. Jadi pasang aja kalau mau pasang trailing stopnya ya. Mas Sunar mau pasang di mana? Kalau sudah punya pasang trailing stopnya, ini saya pakai acuan high-nya ini ya. High-nya tanggal 29 Juli 2020 ya. Dia di 157 ya. Jadi silakan pasang trailing stopnya di 157 dan 153. Jadi trailing stop itu tujuannya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat ya. Kalau stop loss kan untuk melindungi dari kerugian yang lebih mendalam ya. Jadi kita pasang trailing stopnya di 157 dan 153. Itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya buy on weakness sebelumnya di area 129 sampai dengan 135 ya. Oh nggak dikasih-kasih Pak Sunar. Ya memang uptrendnya masih strong ya di sini ya. Kalaupun mau tunggu buy on weakness ya, saya coba naikkan ya 143 sampai dengan 150 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 150, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 150 barusan buy. Tapi buy-nya bertahap aja, 153 tambah lagi, naik lagi ke atas 157 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 165 high-nya ya, boleh tambah lagi ya dan seterusnya ya. Target price berikutnya di 178. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian ya seperti itu ya. Ya jadi memang kadang-kadang kalau sudah buy Pak Sunar ternyata nyangkut gitu. Ya berarti bukan salahnya Pak Sunar yang analisanya salah atau ngawur ya, enggak ya. Ya karena saya itu terus terang aja nggak bisa mengatur harga sahamnya di
di bursa efek ya. Jadi kalau harganya turun ya karena murni karena ya permintaan pasar ya, karena banyak yang jual ya harganya turun ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena saya sarankan buy terus kemudian nyangkut nyalakan saya ya. Ya prinsipnya ya saya berpegang teguh pada prinsip dasar analisa teknikal. Selama uptrendnya masih bagus ya, masih valid ya, terus dia akan terus naik ke atas ya. Kecuali kalau ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu balik arah ke sideways atau balik arah ke downtrend ya, seperti itu ya. Jadi bukannya salahnya Pak Sunar. Kalau takut ya belinya bertahap atau buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Kalau takut ketinggian. Jadi di sini kalau mau buy boleh saja belinya bertahap, pasang stop lossnya di 157 dan 153. Kalau dia naik lagi ke atas 165 atau sekalian ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 168 ya, boleh tambah lagi ya, buy up. Target price berikutnya 178. Kalau dia naik lagi ke atas 178, target price berikutnya adalah 200. 200 dapat dari mana Pak Sunar? Dari Fibonacci extension 127,2%. Nah itu Fibonacci extension dari mana Pak Sunar? Awalnya saya tarik dari downtrendnya sebelumnya ya, dari sini ke sini ya, swing low-nya ya. Ini belum saya ganti ke uptrendnya karena uptrendnya masih cukup bagus, jadi saya masih acuan yang lama ya, harusnya diganti ya, tapi ini swing high-nya belum terbentuk ya, jadi saya belum ganti Fibonacci retracement-nya ya, masih tetap sama acuan yang di jalur downtrendnya. Kalau dia breakout maka Fibonacci extension 107,2% di 200. Kalau dia naik lagi ya kemungkinan bisa sampai 240 ya, tapi menurut saya sih kalau dikasih 228 sudah cukup bagus ya, itu checkpointnya ya. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss, kurang lebih cukup ya untuk trendnya, seperti itu. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk BGTG. Jadi BGTG ini kalau nggak salah dia akan right issue ya, seperti itu ya. Nanti sebentar saya cekkan ulang apakah sudah ada jadwalnya. Belum ada ya setahu saya ya. Sejauh ini belum ada jadwalnya, tapi dia sudah masuk Yuma ya sebelumnya ya. Jadi hati-hati saja. Belum ada jadwal right issue-nya. Jadi yang di sini ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. 300 kemudian 320 340 ya. Di sini hampir kena ya. Tapi kok turun lagi Pak Sunar? Ya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau mau buy up ya, sebentar saya bahas dulu kalau yang sudah punya ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 300 dan 285 ya. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di area 212 sampai dengan 230-an ya. Tapi karena dia berhasil naik lagi ke atas ya, jadi buy on weakness-nya tunggu di area 246 sampai dengan 264 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi nggak. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 264, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 264 barusan buy ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 275, tambah lagi, naik lagi ke atas 285, tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah di 340 ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Yang berani buy high sell higher silahkan ya, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di, kalau 300 ya terlalu dekat ya, pasang stop lossnya di 285 dan 275. Itu yang mau buy sekarang. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 340, tambah lagi. Nah berikutnya bagaimana Pak Sunar? Nah ini kan sudah istilahnya all time high ya ini ya. Kemudian kalau mau tambah lagi bagaimana Pak Sunar? Ini kalau kita lihat kan mundur ke belakang ya, ya lumayan all time high ya, grafiknya tinggi banget ya. Jadi dia sudah breakout. Saya coba tarik Fibonacci extension ya. Ini kan Fibonacci retracement sebelumnya ya. Jadi kalau target price-nya ini kan sudah berhasil breakout 264 ya. Jadi kalau saya tarik extensionnya, target Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai ya, kurang lebih 318 ya. Jadi berikutnya adalah sekitar 385 lah. Sini 386,98 ya, target price Fibonacci extension 191,8%. Jadi saya kasih 386 aja lah ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 340, boleh tambah lagi. Tambahnya setiap lipatan Rp20 aja ya, tetap sama yang sesuai dengan saya informasikan sebelumnya ya. Naik ke atas 360 tambah lagi, target price berikutnya kurang lebih di area 380 sampai dengan 386 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy hasil higher, kalau takut atau takut resiko nyangkut ya, buy on weakness di area yang ini yang saya kotakin pertama atau yang kedua ya, maksimum di area yang ketiga ini ya. Kalau dia turun lagi di bawah 186, jangan buy on weakness lagi. Kalau dia turun bayar 186, itu namanya kalau buy lagi ya, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 186,
dia akan resiko kembali lagi ke 124 sampai 133 ya. Seperti itu ya. Itu untuk BGTG. Jadi dia ada rencana untuk right issue ya. Jadi nggak tahu akan diangkat sampai kemana, nggak tahu ya. Mungkin aja sampai 380 bisa ya, atau bahkan 400 ke atas bisa ya. Kita nggak akan tahu ya. Jadi yang mau coba ya baiknya bertahap aja ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk BABP ya. Jadi BABP di sini kalau kita perhatikan ya, dia sudah mulai rebound ya. Jadi Sunar, kira-kira bagaimana? Sebentar saya zoomkan ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, garis 340 ya. 340 adalah area penting ya. Selama dia bertahan di atas 340, sebenarnya BABP masih peluang untuk breakout ya. Nah, beneran dia sudah berhasil breakout di sini, tapi dia koreksi lagi ya. Koreksinya sih masih cukup wajar. Di sini yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 360 dan 340. Buy on weakness, saran saya sebelumnya di area 304 sampai 320 ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy hasil akhir aja ya. Jadi kalau naik ke atas 380 buy-nya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 400 tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 450. Kalau dia berhasil naik ke atas 450, dia masih memungkinkan naik lagi ke target berikutnya di 500 dan 550 ya. Masih ada kemungkinannya. Jadi secara garis besar ya, dia ini sebenarnya sih setelah naik tinggi ya, ini ya 1 2 3 4 minggu ya, kemudian dia konsolidasi istilahnya ya, sideways lama ya. Mudah-mudahan aja dalam 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout ke atas 450 ya. Kalau dia breakout ke atas 450, targetnya minim 550 masih mungkin tercapai ya. Tapi nanti dilihat ya apakah ada aksi korporasi atau enggak ya, saya nggak hafal ya. Jadi di sini saya fokus ke price actionnya ya. Nanti dicek apakah ada aksi korporasi, mau right issue atau menerbitkan obligasi dan sebagainya ya. Nanti silakan dicek ya. Mudah-mudahan masih cukup naik, masih cukup kuat untuk naik ya. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi ASII di sini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya dia sih masih kalau dibilang downtrend, memang dia downtrend ya. Dia turun terus ya. Masih belum, walaupun ini dalam beberapa minggu terakhir ya, dia cenderung sideways di area Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan Fibonacci retracement 50% ya. Jadi Fibonacci retracementnya ditarik dari mana? Saya tarik dari garis panjangnya ya, dari swing low yang di sini ya, waktu pandemi tahun 2020 sampai dengan di awal Januari di sini ya, di high-nya 6925. Jadi intinya selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%, sebenarnya dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas ke 5025 ke atas ya. Memang sebelumnya Pak Sunar mungkin ada yang jengkel dengan ASI ya. Pak Sunar, saya sebelumnya beli ya, kemudian dia turun lagi ya. Ya memang kalau trading dinamikanya seperti itu ya. Apalagi kalau dia masih cenderung sideways di bawah ya. Testing area Fibonacci retracement 1,8%. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 4760 dan 4710 ya. Maksimum stop lossnya di 4640. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya, karena dia sebenarnya masih bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8% ya. Jadi masih istilahnya toleransi maksimum koreksinya di sana ya. Jadi masih cukup baik kalau berdasarkan Fibonacci retracement yang saya tarik garis besarnya tadi ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4.900 tambah lagi ya. Kalau mau tambah lagi, kemudian breakout ke atas 5.025 tambah lagi. Naik lagi ke atas 5.100 boleh tambah lagi. Maka target price berikutnya kurang lebih di 5425 sampai dengan 5475 ya. Ini adalah area dekat dengan Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Apakah ada kemungkinan naik Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat dari asing ya, akumulasi ya, dia lumayan ya akumulasinya ya, untuk ASI ya. Ya, tapi kita jangan lihat asing ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya aja. Tapi kalau lihat dari stokastiknya, dia sudah golden cross lagi ya. Yang mudah-mudahan ini sebelumnya kan dia golden cross ya, dia berhasil rebound. Ini golden cross berhasil rebound ya. Walaupun dia turun lagi ya, kalau pasang trailing stop ya harusnya sih profit sedikit lah, atau kalau enggak balik modal lah, break even point ya. Ya kalau dia berhasil naik lagi barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk ASI. Memang bisnisnya masih tertekan ya untuk ASI ya. Walaupun dia bisnisnya beraneka ragam ya, nggak cuma kendaraan bermotor ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk UNVR ya. Jadi UNVR ini dia terus terang aja masih downtrend ya. Walaupun saat ini dia, Pak Sunar, ini rebound Pak Sunar.
Nah, tapi reboundnya di sini ya, dia sebenarnya masih resiko downtrend ya. Karena kalau saya tarik garisnya ini ya, sebelumnya ya Fibonacci retracement ya, dia breakout ke bawah ya. Jadi breakout itu sebenarnya istilahnya menembus garis ya, entah itu ke atas atau ke bawah. Jadi ini breakdown lah istilahnya ya, boleh dikatakan breakdown. Jadi nggak kecampur dengan breakout yang ke atas ya. Kebanyakan asumsinya kalau breakout itu ke atas ya, ternyata enggak ya. Ya memang breakout ada yang ke bawah. Tapi saya pakai istilah breakdown aja ya. Dia sudah breakdown dari swing low sebelumnya ini ya, 4710 ya. Kalau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya sih masih resiko ya, walaupun ini candlenya hijau ya. Kalaupun mau spekulasi buy, ya kalaupun mau curi start ya, Pak Sunar, saya mau trading buy lah, spekulasi buy on weakness ya. Kalau buy on weakness, saran saya sih tunggu kalau dia naik ke atas 4540 baru sampai ya, minim ya. Berarti buy-nya bertambah aja, naik ke atas 4540 buy, naik lagi ke atas 4710 tambah lagi ya, naik ke atas 4910, 4900 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 5250 ya, seperti itu ya. Memang kecenderungannya dia masih resiko downtrend ya, seperti itu ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy memang tunggu ke atas 5250 ya. Ya memang benar kan, kalau kita nggak tunggu di atas 5250 ya hasil seperti apa? Hasilnya nanti dia malah koreksi ke bawah ya. Dia berjuang lagi, dia gagal malah turun lagi terjun sampai 4210 ya. Seperti itu ya. Ya, makanya itu kadang-kadang kalau beli di atas, agak atas sedikit ya, itu bukan berarti rugi ya. Kalau beli sekarang kan Pak Sunar, misalnya ini ya, candlenya tinggi ya. Oh Pak Sunar, ini sudah konfirmasi rebound. Langsung saya hajar buy. Padahal saya waktu itu informasinya naik tunggu ke atas 5250 ya. Besoknya dia koreksi ya. Belum berhasil breakout ke atas 5250 ya. Jadi kalau buru-buru buy, dia malah turun lagi ke bawah ya. Dia kalau naik lagi, ternyata hasilnya kan dia turun lagi ya. Gagal bertahan di atas 5250 ya. Breakout pun gagal, apalagi bertahan di atasnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kalau mau buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4540 ya. Itu paling cepat ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Sebenarnya kalau mau lebih aman ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya. Fibonacci retracement-nya di 38,2% ya. Di sekitar 6 ribuan ya kurang lebih ya di sini ya. Ini saya tarik garis panjangnya dari swing high di sini sampai dia terjun di sini ya. Di swing low-nya 5000 ya. Jadi garisnya belum saya geser ya Fibonacci retracement-nya karena ini swing low-nya belum terbentuk ya sejak dia breakdown ke bawah ya. Jadi yang sudah buy anyway, kalau sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 4210 dan maksimum di 4020 ya. Itu pasang stop lossnya kalau sudah terlanjur buy. Kalau belum buy ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4540 di average up ya, tambah lagi kalau dia naik ke atas 4710 dan seterusnya ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk UNVR. Jadi belinya bertahap aja, tunggu ya kalau dia naik ke atas 4540. Oh nggak langsung buy sekarang Pak Sunar kalau misalnya yakin naik ke atas 4540 ya. Saya buy-nya tunggu 4540 ke atas karena tunggu konfirmasi ya. Jadi kata kuncinya di konfirmasi. Biasanya ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Mungkin ada yang sudah buy sekarang ya, tapi diem-diem aja nggak ngomong-ngomong. Nanti kalau sudah naik tinggi langsung pamer. Oh saya sudah buy Pak Sunar, saya sudah buy di 4200 gitu. Iya kalau sudah naik ya. Tapi kalau turun lagi biasanya diem-diem aja ya. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya kenapa belinya agak ke atas ya, untuk tunggu konfirmasi ya. Bukan berarti kita beli di ketinggian, enggak ya, seperti itu ya. Malah sebenarnya konfirmasi kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya, sebelumnya harus tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas ini ya, 38,2%. Ini akurat ya, sampai 6000 ya kurang lebih ya. Ini ada high-nya di sini, dia gagal, dia malah turun lagi ya. Jadi yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, jangan lupa nonton video yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Ada linknya untuk edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Ada 3 video ya, jadi silakan ditonton. Kurang lebih cukup untuk UNVR. Berikutnya untuk BRMS. Jadi di sini BRMS dia rebound ya, seperti itu ya. Katanya sih ada informasi menjelang group atau gimana ya. Jadi reboundnya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Sebelumnya saya bilang kalau naik lagi ke atas 100 boleh mulai buy, naik ke atas 104 boleh mulai buy ya. Ini area buy on weakness yang saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi yang lagi menonton dan mencatat harusnya sudah buy ya, seperti itu ya, pasang automatic order ya kalau berminat di saham ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 104 dan 100 ya. Itu untuk BRMS.
Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 109 tambah lagi, naik lagi ke atas 113 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 113, kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 132 ini ya, swing high-nya ya. Ya minimal lah 120 dikasih lah. 113 ke 120 ya lumayan lah prosentasenya ya. Walaupun kelihatannya 7 rupiah ya, tapi ya kalau dibagi 7 rupiah bagi 113 ya lumayan lah ya. Dapatnya sedikit tapi minimal ya. Mudah-mudahan bisa naik ke atas 127 ke atas ya. Bahkan 135 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau trading di BRMS ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Memang fundamentalnya sih secara historical ya, dia fundamentalnya dan manajemennya juga kurang bagus ya. Katanya sih ada perbaikan besar-besaran, tapi ya semoga aja kedepannya baik ya. Supaya yang nyangkut ya bisa kejual ya, seperti itu ya, bisa profit ya, seperti itu ya. Ya kita doakan yang terbaik aja lah ya, supaya semuanya win-win semuanya ya. Oke, berikutnya untuk BRPT. Jadi BRPT sudah saya bahas ya di analisa saham harian dan analisa saham mingguan kalau nggak salah ya. Ini target price Fibonacci, sudah saya lihatkan ya, Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi saya tarik garisnya dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Ini targetnya sudah kena ya, 38,2% ya. Nah, makanya itu kenapa saya suka pakai Fibonacci retracement, karena dia kebanyakan sih garis-garisnya di retracement levelnya lumayan akurat ya untuk pedoman acuan support dan resistance ya. Contohnya di sini ya, ini di 50% retracementnya ya. Dia turun ke bawah ya, dia akan menguji 61,8% ya. Kemudian naik lagi, nah ini resistennya kan, nah sama dengan ini sebelumnya area supportnya. Nah kalau yang ini dia sudah berhasil breakout ya, target price berikutnya di mana ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi lumayan rapi ya. Jadi tinggal ikutin aja yang sudah punya pasang release stopnya di 1020 dan 1000. Kalau buy and weakness memang sebelumnya saya sebutkan di 880 sampai dengan 910 ya. Tapi kalau nggak dikasih ya, ini saya naikkan ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 945 sampai 965 ya. Kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 1040 dan 1020 ya. Kalau 1040 terlalu dekat Pak Sunar ya, pasang stop lossnya di 1020 dan 1000 ya. Karena kalau beli sekarang kan masa turun di 1040 cuma 10 rupiah dijual enggak ya. Jadi pasang aja di 1020 dan 1000 ya. Belinya bertambah aja, naik lagi ke atas 1075, tambah lagi dengan target price berikutnya 1120. Kalau dia berhasil naik ke atas 1140 ke atas ya, ya boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh ya, target price berikutnya adalah kurang lebih 1195 sampai dengan high-nya di sini ya, 1225 ya. Jadi belinya bertambah aja, uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus untuk BRPT ya. Kurang lebih cukup ya. Jadi saya sudah bahas 8 saham ya untuk bagian pertama. Nanti untuk bagian kedua saya sambung di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa tonton juga. Jangan lupa kalau yang baru subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran ya silakan komen ya di komentar, di bagian komentar di video di bawah ini ya. Jadi seperti biasanya salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin.